Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reski Raja Kukuk dengan NIM 182214204. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang the Internet Impact on Competitive Advantage and the Business Value Chain Model. The Internet Impact on Competitive Advantage ini atau biasa yang kita sebut dengan dampak internet terhadap kompetitif keuntungan. Karena internet, kekuatan kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif menjadi jauh lebih intens. Teknologi internet didasarkan pada standar universal yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan. Jadi mudah bagi pesaing manapun untuk bersaing hanya pada harga dan bagi pesaing baru untuk masuk pasar. Karena informasi tersedia untuk semua orang, internet memunculkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyediaan dengan biaya terendah di web. Berikutnya, potensi dampak negatif internet pada perusahaan bisnis. Yang pertama itu ada produk atau layanan pengganti. Pada produk atau layanan pengganti ini memungkinkan pengganti baru muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan fungsi. Kedua, daya tawar pelanggan. Pada daya tawar pelanggan ini, ketersediaan harga global dan informasi produk menggeser daya tawar kepada pelanggan. Ketiga, daya tawar pemasok. Pada daya tawar pemasok ini, pengadaan melalui internet cenderung meningkatkan daya tawar atas pemasok. Pemasok juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengurangan hambatan untuk masuk dan dari penghapusan distributor dan perantara lainnya antara mereka dan penggunanya. Keempat, ancaman pendatang baru. Pada ancaman pendatang baru ini, internet mengurangi hambatan untuk masuk, seperti kebutuhan tenaga penjualan, akses keseluruhan, kesaluran, dan fisik aktiva. Ini menyediakan teknologi untuk mendorong proses bisnis yang membuat hal lain lebih mudah dilakukan. Yang kelima, positioning dan persaingan antara pesaing yang ada. Pada positioning dan persaingan antara pesaing yang ada ini memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan keuntungan operasional, memberikan tekanan untuk bersaing dalam harga. Jadi, dari dampak ini, internet telah hampir menghancurkan beberapa industri dan telah menyebabkan kerusakan parah yang lebih mengancam. Misalnya industri ensiklopedia cetak dan travel. Industri agensi hampir hancur oleh ketersediaan pengganti melalui internet. Demikian pula internet memiliki pengaruh yang signifikan. Retail, musik, buku, pialang retail, perangkat lunak, telekomunikasi, dan industri surat kabar. Namun internet juga telah menciptakan pasar yang sama sekali baru, yang menjadi basisnya untuk ribuan produk, layanan, dan model bisnis baru yang disediakan peluang baru untuk membangun merek dan pelanggan yang sangat besar dan setia. Contohnya itu Amazon, eBay, iTunes, YouTube, Facebook, Travelocity, dan Google. Dalam pengertian ini, internet mengubah seluruh industri, memaksa perusahaan untuk mengubah cara mereka berbisnis. Untuk sebagian besar bentuk media, internet telah menjadi ancaman bagi model bisnis dan profitabilitas. Pertumbuhan penjualan buku selain buku teks dan profesional publikasi lambat karena bentuk-bentuk hiburan baru terus berlanjut bersaing untuk mendapatkan waktu konsumen. Koran dan majalah menjadi hit bahkan lebih keras karena pembaca mereka berkurang. Pengiklan mereka menyusut dan lebih banyak orang dapatkan berita mereka secara online
dan gratis. Industri televisi dan film telah dipaksa untuk berusaha dengan bajak laut yang merampas sebagian dari keuntungan mereka. Itu kasus penutupan bab eksploitasi dampak internet di toko buku retail dan penerbitan buku. Selanjutnya itu the business value chain model atau yang biasa kita kenal dengan model rantai nilai bisnis. Pada model rantai nilai bisnis ini menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis, di mana strategi bersaing dapat diterapkan dengan baik, dan di mana sistem informasi kemungkinan besar memiliki dampak strategis. Model ini mengidentifikasi poin leverage kritis yang spesifik di mana perusahaan dapat menggunakan informasi teknologi paling efektif untuk meningkatkan posisi kompetitifnya. Nilai model rantai atau biasa kita yang pertama itu nilai modal rantai memandang perusahaan sebagai rangkaian aktivitas dasar yang menambah margin nilai untuk produk atau layanan perusahaan. Kegiatan ini biasanya dikategorikan sebagai aktivitas utama atau aktivitas pendukung. Model rantai nilai menyoroti aktivitas spesifik dalam bisnis di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan baik dan di mana IS paling mungkin memiliki dampak strategis. Memandang perusahaan sebagai rangkaian aktivitas dasar yang menambah margin nilai ke produk atau layanan perusahaan. Dalam kegiatan ini dapat dikategorikan dengan satu dari dua cara, yaitu aktivitas utama. Dalam aktivitas utama ini sebagian besar terkait dengan produksi dan distribusi produk dan layanan perusahaan, biasanya menciptakan nilai bagi pelanggan. Operasi yang mengubah input menjadi produk, jadi logistik masuk, operasi, logistik keluar, penjualan dan pemasaran dan layanan. Kedua, kegiatan pendukung. Pada kegiatan pendukung ini membuat penyampaian kegiatan utama mungkin dan terdiri dari infrastruktur organisasi, SDM, teknologi, dan pengadaan. Yang terakhir ini ada definisi. Nah, pada definisi ini Anda akan menggunakan model rantai nilai bisnis juga akan membuat Anda mempertimbangkan atau bisa membandingkan proses bisnis Anda dengan pesaing Anda atau orang lain di industri yang terkait dan mengidentifikasi praktik terbaik industri. Seperti halnya pembandingan. Dalam pembandingan ini melibatkan membandingkan efisiensi dan efektivitas proses bisnisnya Anda dengan standar yang ketat dan kemudian mengukur kinerja terhadap standar tersebut. Terus itu ada praktik baik. Pada praktik baik ini biasanya diidentifikasi oleh perusahaan konsultan, organisasi penelitian, lembaga pemerintah, dan asosiasi industri. Di solusi atau masalah yang paling berhasil yaitu metode solving. Dan yang terakhir itu value web. Pada value web ini kumpulan perusahaan independen yang menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan rantai nilai mereka untuk menghasilkan produk atau layanan untuk pasar secara kolektif. Sekian penjelasan saya tentang the internet impact on competitive advantage and the business value chain model. Semoga dapat membantu teman untuk memahaminya. Terima kasih.